Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang terus mengikuti acara ini, tentu kita sekarang berada pada satu situasi, ya, pada satu situasi dalam konteks bernegara. Kita semua sedang menghadapi hari-hari yang mungkin mencemaskan atau juga hari-hari yang mengembirakan. Karena kita setiap hari menikmati suasana kehidupan sosial politik yang masuk pada saat-saat yang sangat menyibukkan, menyita waktu, mengundang perhatian-perhatian terhadap semua peristiwa-peristiwa politik untuk menghadapi pemilihan umum presiden maupun pemilihan umum untuk mencari wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan harapan dan pilihan. Di sisi lain, kita juga mengikuti perkembangan bagaimana peristiwa besar yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, perjuangan rakyat Palestina untuk mengusir, mempertahankan, membela diri, terus berperang menghadapi penjajahan, pendudukan, penjajahan Zionisme Israel. Sudah tentu bagi seluruh saudara-saudara kita yang mendapatkan suasana yang sedemikian rupa mencekam, semuanya adalah kesulitan-kesulitan. Kita berdoa semoga seluruh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di Gaza khususnya, mereka tetap diberikan kekuatan-kekuatan dan Allah memberikan pertolongan-pertolongan agar mereka keluar dari masa-masa sulit yang mencemaskan dan menegangkan itu. Demikian juga kita di sini, di negara kita sendiri, hiruk pikuk pemilihan presiden dan pemilihan wakil-wakil rakyat juga menimbulkan suasana-suasana yang mungkin juga menimbulkan suasana-suasana kehidupan yang sulit dan berat. Nah, saudara-saudara sekalian, jika kita kembalikan urusan ini, urusan kehidupan kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah orang yang sepanjang hidupnya sejak diangkat sebagai Rasul tidak pernah lepas dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sangat mendebarkan. Nah, katakanlah bagaimana Rasulullah menghadapi perang Hunain, bagaimana Rasulullah menghadapi perang Khandaq, bagaimana Rasulullah menghadapi perang Badar. Semuanya adalah waktu-waktu atau masa-masa sulit. Nah, kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah setiap kali menghadapi kesulitan, maka dia selesaikan kesulitan itu dengan sholat. Jadi sholat Rasulullah untuk mengatasi kesulitan. Nah, mungkin ada referensi-referensi yang kita dapatkan dari para ulama atau juga dari buku-buku dari penulis-penulis yang masyhur bahwa
ista'inu bisabri wassalah. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah agar terus teguh, kuat, tegar, bertahan ya dalam menghadapi semua kesulitan. Kesulitan-kesulitan kita dalam banyak hal. Ya, banyak hal. Karena kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah itu adalah pintu gerbang untuk menaikkan derajat kita di hadapannya. Jadi kalau kita sedang menghadap kesulitan, kita jangan lari, kita jangan lemah. Ya, dalam konteks apa saja. Karena Rasulullah SAW sudah memberi contoh. Setiap kali dia menghadapi kesulitan, dia bergegas untuk sholat. Lihatlah bagaimana Rasulullah pada saat menghadapi Badar. Ya, pada saat menghadapi perang Badar yang sedemikian rupa. Rasulullah terus intens dalam doa dan sholat-sholat sunat. Ya. Kita juga sama. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sebagai seorang hamba yang beriman, ya, yakinlah bahwa kesulitan itu pada akhirnya akan selesai. Ya. Kesulitan itu pada akhirnya akan selesai. Ya. Kesulitan itu dihadapi dengan ketundukan, ketaatan, kepatuhan, kepasrahan, dan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berhenti berikhtiar. Ya, jadi ikhtiar harus dilaksanakan. Jadi jangan pernah bosan untuk berusaha. Jangan pernah lemah untuk memohon dan meminta kepada Allah. Karena Rasulullah sudah mencontohkan itu. Ya. Jadi beliau setiap menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kesulitan itu selalu dengan sholat dan minta kepada Allah. Dan sholat itu sudah banyak contohnya diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah mau bepergian, dia sholat. Rasulullah sampai ke satu tempat yang dia tuju, dia sholat sunat. Ya. Ketika menghadapi suasana yang sangat menegangkan, menghadapi musuh-musuh, dia juga sholat. Ya. Jadi kita juga harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Jadi ketika kita bicara untuk melaksanakan amanat-amanat ilahi, menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupan, yang berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan hablum minan nas, maka tidak ada power yang kita punya kecuali kita mengundang power Allah itu dengan salat. Jadi innal ista'inu bisabri wassalah. Jadi tolonglah kita kepada Allah dengan salat. Ya, insya Allah dengan keteguhan salat kita meminta kepada Allah akan diberikan yashir. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, karena memang prinsipnya kalau kita ingin hidup mudah, ya mudahkanlah urusan kehidupan ini dengan sholat. Nah, jadi sholat adalah tempat kita meminta pertolongan kepada Allah dalam situasi apapun, apalagi dalam situasi yang sulit. Ya, jadi teman-temanku, saudara-saudaraku yang sering mengikuti acara ini, ya, bahwa libatkan Allah. Ya, bahasa saya selalu mengatakan libatkan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita agar kita diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi Allah selalu berprinsip memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita jalani. Semoga saudara-saudaraku, teman-temanku tidak pernah gentar, tidak pernah lemah. Harus yakin bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kita tetap terus, ya, kita harus terus, ya, melibatkan Allah dalam semua urusan-urusan kita. Banyak contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah
ketika dia bergegas sholat dalam menghadapi setiap kesulitan, maka pintu-pintu kemudahan begitu terbuka. Kita baca, kita dengar, kita lihat di media sosial, betapa teguh dan tegarnya saudara-saudara kita di Palestina, tentara-tentara Palestina menghadapi situasi yang sedemikian rupa, tapi mereka terus teguh dan kuat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, dan mereka terus sholat meminta pertolongan kepada Allah, dan dengan bismillah mereka melangkah. Insya Allah musuh-musuh kehidupan ini dapat kita atasi. Semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan kehidupan kita semua, dan kemudian kita teguh dengan prinsip ista'inu bisobri wa sholah. Minta tolonglah kepada Allah, ya, dengan sholat, dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.